Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk bisa melanjutkan kembali untuk membuat video tutorial yang kedua, melanjutkan video tutorial yang pertama tentang bagaimana kita mendaftarkan learning management system yang ada di sekolah, yang ada di jenimio.com. Kita juga sudah melakukan pengaturan pada front page setting, kemudian kita juga melakukan pengaturan pada penggunaan password, dan selanjutnya beberapa penambahan atau mungkin kita menambahkan bahasa, yaitu bahasa Indonesia juga sudah kita tambahkan. Untuk video tutorial yang kedua ini saya akan mencoba melengkapi untuk pengaturan yang awal yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan perubahan tema, kemudian menambahkan slide, jadi foto yang bisa bergerak secara otomatis, kemudian juga kita bisa menambahkan autentifikasi, siapa berapa orang yang bisa akses secara bersamaan, atau mungkin kita juga meniadakan atau menghilangkan akses tamu, kemudian bagaimana kita juga bisa menambahkan blog khususnya untuk online user untuk mengetahui berapa peserta yang sudah online saat ini, dan bagaimana kita bisa menambahkan blog login. Oke, kita lanjut saja menuju ke LMS yang kita miliki, yaitu langsung kita login menggunakan akun sebagai administrator. Sebagaimana tampilan sebelumnya, yaitu kita sudah melakukan proses pengaturan di front page setting. Pada video tutorial sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan pengaturan pada front page setting. Yaitu di sana ada full set name, ada short name, dan ada front page summary. Oke, termasuk mengatur tampilannya ada di front page itu seperti apa, dan bagaimana tampilan pada saat peserta itu sudah berhasil login. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara kita melakukan perubahan tema dari yang sudah ada seperti ini, bawaan menuju ke tema yang kita inginkan. Oke, kita rubah dulu untuk pengaturan bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih administrasi situs. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan perubahan tema dengan memilih menu tampilan. Setelah itu pilih theme selector. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Nah, pada theme selector nanti kita bisa melakukan atau memilih tema yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Oke, saya coba refresh lagi. Oke, kemudian kita pilih, ini defaultnya sudah ada tampil seperti sekarang. Kemudian kita pilih change theme. Oke, nah sudah disiapkan tema-tema yang sudah ada di sini. Sebagai catatan, di jenimio.com yang free ini fiturnya kita masih belum mendapatkan hak akses untuk install plugin, termasuk di dalamnya adalah tema yang kita inginkan. Jadi kita masih terbatas memilih fitur tema yang sudah disediakan oleh jenimio.com. Oke, beberapa pilihan bisa kita gunakan. Kita ambil salah satu, misalnya adaptable. Kita pilih adaptable.
dengan klik gunakan tema. Oke, tampilan baru disimpan, geser ke bawah, kemudian kita lanjut. Otomatis perubahan temanya sudah berhasil kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan perubahan tema, mungkin kita sedikit memberikan beberapa sentuhan bagaimana supaya gambar yang kita miliki nanti bisa masuk di tema yang kita miliki. Langkahnya adalah pada tema adaptable ini kita pilih front page slider. Oke, defaultnya adalah tidak. Namun karena kita membutuhkan untuk slider, maka ini kemudian kita centang. Kita pilih. Defaultnya lagi, slider yang disediakan itu 3, tapi kita bisa menambahkan 5 atau 6 atau 7 dan seterusnya. Sementara kita pilih 3. Kemudian kita tentukan gambar yang akan kita masukkan ke dalam tema ini. Kita ambil contoh, misalnya tema yang akan kita masukkan. Oke, saya memiliki beberapa gambar slider yang sudah siap untuk dimasukkan. Pilih, kemudian drag ke anak panas ini. Oke, tunggu beberapa saat. Gambar pertama sudah berhasil kita masukkan. Ya. Jika kemudian kita ingin menambahkan slider captionnya, ini bisa ditambahkan misalnya SMA double track misalnya. Oke, berikutnya gambar yang kedua, kita tambahkan lagi gambar yang kedua. Oke. Nah, gambar yang kedua sudah berhasil kita masukkan. Mungkin slider captionnya kita beri PPDB tahun 2020-2021. Oke, yang ketiga, gambar terakhir yang mau saya masukkan. Misalnya ini ada kegiatan siswa berkaitan dengan entrepreneur. Oke. Jika sudah, maka kita sudah berhasil menambahkan 3 slider dan nanti akan kita cek tampilannya seperti apa. Oke. Selanjutnya pilih simpan, save change. Oke. Nah, perubahan sudah berhasil disimpan, ya, berhasil disimpan juga. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin mengetahui perubahan dari web yang sudah kita berikan tema dan slider tadi. Kita ketikkan semamdelagrass.genimeo.com. Oke, tema sudah kita dapatkan. Kemudian slider juga nanti menunggu akan segera berjalan. Oke, ini kita pause on this site dulu, kita refresh dulu. Oke, selanjutnya kita tunggu tampilan slider. Nah, ini slidernya sudah bisa tampil. Oke, sudah bisa tampil. Nah, kemudian tema dan slider sudah berhasil. Nah, tapi di tema ini untuk icon
yang ada di title-nya masih menggunakan titel bawaan, yaitu adaptable. Kita coba bagaimana kita tambahkan icon yang kita miliki. Cara melakukan perubahannya adalah masih tetap di tema, di adaptable, kita pilih ada header. Oke, kita pilih header. Nah, ini kita coba nanti di favicon-nya itu kita masukkan file ya. Oke, kita masukkan file yang kita miliki. Oke, kita masukkan logonya. Kemudian kita simpan, save change. Oke, perubahan sudah berhasil disimpan. Kita cek kembali. Nah, tampilan yang di sini harusnya sudah bisa menyesuaikan dengan file gambar yang sudah kita rubah. Oke, masih butuh waktu untuk refresh, reload. Nah, ini sudah berubah tampilan gambar yang sudah kita masukkan barusan. Selanjutnya, pengaturan yang lain yang perlu mendapatkan perhatian kita adalah bagaimana cara menambahkan blok login atau blok online user yang bisa kita pergunakan untuk memudahkan memantau siswa yang sudah bisa akses ya. Kita pilih home, Nah, kemudian di sebelah sini masih belum ada online user dan login. Masih belum ada. Oke. Nah, untuk menambahkan pengaturan blok ya, yang kita inginkan ada online user, maka di administrasi front page atau halaman depan itu ada hidupkan mode ubah. Kita klik hidupkan mode ubah. Oke. Sudah. Nah, nanti ada sedikit perubahan, yaitu munculnya tambahkan blok. Ditambahkan blok ini nanti kita bisa menambahkan 2 blok, yaitu blok login. Kita tambahkan. Oke. Blok login sudah ditambahkan. Selanjutnya kita bisa menambahkan online user. Online user, pengguna online. Oke, kita pilih pengguna online. Sudah berhasil ditambahkan 2 blok, yaitu login dan pengguna user, sehingga kita bisa mengetahui usernya siapa saja yang sudah aktif. Nah, ini kita bisa memantau contoh kemarin yang kita lakukan ujian itu.
misalnya berapa anak yang sudah login saat ini. Nah, ini kita bisa mengetahui, ini ada ujian, kemudian kita bisa menentukan atau melihat siapa saja yang sudah online saat ini dan berapa yang belum. Nah, ini misalnya dari 90 anak ada 82 anak yang sudah online. Ini gunanya kalau kita menggunakan pengguna online bisa kita aktifkan. Nah, selanjutnya kita cek sekarang di browser yang lain, yaitu kita cek tombol login sudah muncul. Nah, ini tombol login sudah muncul, kemudian pengguna online juga sudah muncul, ya. Nah, itu beberapa tambahan konfigurasi di awal. Yang terakhir kita akan nyoba ngecek untuk bagaimana melakukan pengaturan pada saat ujian, kemudian hanya anak bisa akses di satu tempat, ya, satu kali login. Jadi kalau dia kemudian log out, kemudian atau berada di dua perangkat, maka dia tidak diizinkan. Langkahnya adalah di administrasi situs, kemudian pilih plugin, kemudian kita pilih ada ini, ada pendaftaran, ada penyaring. Oke, bukan di sini, tapi di kita cek dulu. Di autentifikasi sini kita pilih, masih kita tunggu. Oh, masih belum muncul juga ya. Oke, ini sudah muncul pengaturannya. Pengaturan secara umum untuk registrasi sendiri dinonaktifkan, jadi tidak diizinkan. Kemudian auto focus login picks from ini juga disable. Tombol login tamu ini kalau ditampilkan akan muncul, sementara kita sembunyikan, jadi tidak diperuntukkan untuk tamu bisa akses. Kemudian batasi login paralel, ini defaultnya tidak. Jika kita mau ada ujian, kemudian ingin agar siswa-siswa kita itu hanya akses di satu tempat atau satu perangkat, mungkin kita bisa pilih satu seperti itu. Sementara ini kita defaultkan dulu di tidak. Oke, kalau sudah baru kita lakukan proses penyimpanan. Oke. Adalah sudah berhasil untuk melakukan proses penyimpanan. Demikian video tutorial yang kedua berkaitan dengan mengganti tema yang ada di e-learning yang kita miliki, kemudian menambahkan slider, kemudian menambahkan logo favicon, kemudian setup autentifikasi, dan menambahkan blok
untuk pengguna yang sedang online dan login. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kritik dan saran terhadap video tutorial ini sangat kami harapkan. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video tutorial yang ketiga.